Udah telat sejam nyampe ke sana, Bunga udah kayak kesel gitu. 2.000, 5.000 whatever. Dan itu nggak ada di Malaysia kayak gitu ya? Iya. Ya hujan sendiri aja. Orang kalau produser lihat belum di casting udah jangan Ashraf deh. Hai friends, apa kabar? Nah, hari ini di nemenin Mary ada Ashraf Sinclair. Halo, hai. Yeay. Friends Mary. Thank you ya udah meluangkan waktu. Oh, sama-sama. Ya. Nah, kalau kalian tahu pasti kan kau kenal Ashraf Sinclair, pasti seorang aktor. Suami dari Bunga Cinta Lestari ya. Citra. Oh, Bunga Citra Lestari, sorry. Okay, you know what? That was the first mistake aku bikin pada saat ketemu sama Bunga. Seriously? When I interviewed her untuk TV show, ada TV show di KL dulu. Itulah, that's the first time I met her. Jadi ketemu sama dia, belum rencana, supposed to be orang lain, orang itu tiba-tiba nggak bisa datang. They call me, Ashraf, can you please take over? Udah telat sejam, nyampe ke sana, Bunga udah kayak kesel gitu. Akhirnya duduk, hello, hi, with the Bunga Cinta, Bunga lupa begitu, Citra Lestari. And after that, we started dating. Oh, wow. Yep. Iya, kesalahan yang berbuah menjadi sebuah pernikahan ya. Menjadi sebuah percintaan. Ngomongin tentang acting dulu ya. Oke. Itu cita-cita dari awal nggak sih? Dari kecil gitu cita-cita pengen jadi aktor? Sebenarnya dari kecil nggak pengen punya misalnya anak kecil kayak aku pengen jadi aktor. Kayak aku juga sebenarnya nggak tahu. I asked my mom sebenarnya aku waktu kecil emang punya cita-cita apa? Dia bilang sebenarnya nggak punya cita-cita apa-apa gitu kan. Cuman ya jalan aja semuanya. I was very artistic gitu. Jadi I like to paint, I like to what do you call it? My mom's an artist as well. Jadi dia banyak ngajarin, banyak ngajarin painting segala macam. Jadi sebenarnya that wasn't one of my childhood dreams. Bukan sebuah mimpi dari kecil untuk menjadi seorang aktor gitu kan. Sebenarnya I don't even know what my childhood dreams untuk jadi apa. But dari kecil udah mulai acting. Karena di waktu itu di UK, di England. Dan di sana they have class play gitu kan, yearly class play. Jadi untuk yang pertama di pertengahan aku jadi seorang like a little dirty boy karena mungkin warna kulit di sana agak coklat. Jadi Ashraf, you're gonna be the dirty boy. Punya semangat aku pengen untuk kayak drama kelas gitu ya. Iya, drama kelas gitu kan, ada panggungnya, sekolah kan nonton gitu. Betul. Aku bilang sama gurunya, boleh nggak aku mau kotor-kotorin dikit nih, ini kan kalau misalnya mau jadi dirty boy harus beneran. Teachernya, alright, go ahead. Aku keluar, and I went out in the UK kan, lagi dingin, aku ambil tanah, aku kotor segala macam, semangat banget. Tapi kesemangatan itu justru jadi kelihatan sama gurunya. Dan at the end of the year, untuk the year end play itu yang paling besar, itu aku justru menjadi di lead role. Menjadi seorang anak alien, aktor utama, alien, makhluk asing yang datang ke England, ke UK untuk melihat sebenarnya mereka melakukan apa di Christmas. Ada nyanyi-nyanyi, joget-joget. Umur berapa waktu itu? Umur itu sebelum kita berangkat dari Malaysia, dari KL UK ke Malaysia, berarti sekitar umur 7 tahun. 7 tahun ya. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Habis itu sebenarnya yang terjerumus dalam bidang acting di Malaysia dan di sini tuh sebenarnya by chance. Adikku yang di casting, dan karena aku yang bisa nyetir, aku bawain Aisyah ke sana, duduk sambil nunggu mereka. Ya udah Ashraf, casting aja. Oke, casting aja. Sebulan sesudah itu aku yang dapat job. Ya, aku kesal. Udah bakat kali mungkin. That's your talent. Could be. And since my first job until now it's been 20 years, sudah 20 tahun dalam bidang acting. Yes. Adjustment terbesar apa nih yang paling sulit pada saat pertama kali balik ke Indonesia? Walaupun mirip sih Malaysia, Indonesia, ya beda-beda tipis lah ya. Tapi kan lebih banyak juga perbedaannya. Iya. Mungkin yang paling itu lifestyle di sini, ya. Semua di sini energinya sangat tinggi. Semua sangat heboh dan macetnya luar biasa. Orangnya semua ngomong luar biasa. But yang aku paling suka mungkin adalah soulnya. Ya, Indonesia punya soul yang cukup kuat,
Dan menurut aku itu that soul, the entrepreneurship, the spirit of the people, itu yang menurut aku sangat menarik dengan Indonesia. Ada energi yang berbeda ya. Jadi friendly-nya benar, mungkin. Benar. Friendly-nya, dan kalau di Indonesia mungkin ya orang suka bilang Jakarta hidup keras gitu kan. Hidup keras. Jadi semua orang harus berusaha. Katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Oh iya, benar. Dan quote itu aku rasa mungkin benar, because di Malaysia karena serba sudah develop ya. Semua lebih gampang untuk melakukan semuanya, tapi semua harus lakukan sendiri. Kadang-kadang untuk mencari fight, untuk berusaha, untuk semangat melakukan sesuatu itu mungkin nggak terlalu tinggi, ya. Tapi di Indonesia aku lihat dari sisi masyarakat manapun, yang paling kaget itu zaman kita punya di jalanan itu joki kan. Iya. Pertama kali aku lihat, loh ini orang-orang diri begini, ngapain di pinggir jalan? Terus Bunga bilang, ya itu kan kalau kita mau joki 3 in 1 itu kan pakai 3 in 1, itu kan tinggal angkut aja terus satu orang nanti turunin. Wah ini hebat. Pas kita lagi di mall, hujan, tiba-tiba ada anak kecil banyak, semua bawa payung, nggak pakai sepatu, joki payung, ojek payung, nggak bayar 2.000, 5.000 whatever. Dan itu nggak ada di Malaysia kayak itu gitu. Nggak ada. Iya. Ya hujan sendiri aja. Tapi di sini banyak yang mau bantuin, problem solving tau. Pemikiran orang Indonesia itu mindset problem solving. Ya makanya orang bisa bilang di Indonesia segala sesuatu bisa nggak Pak? Bisa. Itu kenapa? Because the mindset emang problem solving. Iya. Banyak masalah, berarti itu juga banyak solusi yang bisa dilakukan. Bener. Kan? Dan banyak kesempatan untuk membuat solusi. Asraf juga pernah gagal nih, saya dengar awalnya bisnis lele. Yes. Bisnis lele. Itu salah satu investasi. Wah, aku sebenarnya banyak banget kalau dipikir. Kalau kegagalan, aku pernah investasi di dulu tempat kerja aku dulu, when I was working in a company for a while, menjadi PA ke CEO-nya. Aku pada saat itu udah mulai acting, jadi punya duit, uang cash lah. Aku sayang banget dengan bisnisnya, I like the type of business, dia butuh bantuan, aku investasi, duitnya hilang. Terus yang lele di Indonesia ini, udah syuting, dapat duit kan dari sinetron. Temenku yang tadi, my manager Alam bilang, wah bro, ada temenku lagi bikin peternakan lele. Aku bilang, oh iya lele itu kan di mana-mana ada becel lele kan. Iya. Ya udah. Saya juga doyan lele. Doyan, enak nih. Oh udah investasi. Ternyata udah investasi, udah dibikin ada kolamnya, dikasih foto. Ini lele investasiku. Ternyata bisnis lele itu macam-macam masalahnya. In the end of the day, apa entah itu ada hujan besar atau lelenya semua mati, tapi ini ada jadinya hanyut semua lelenya dengan investasi aku semua hilang, hanyut. Padahal itu semua hasil dari dikumpulin sinetron dan seterusnya ya. Terus tapi nggak kapok jadi investor. Kan ada beberapa, maksudnya when we invest money gitu kan di bisnis, terus ada yang rugi, ada yang berhasil. Iya, aku selalu berasa aku nggak punya masalah untuk mencari uang, because I know I work hard. Ya, jadi mau ditaruh di mana-mana, aku tahu aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk berhasil. Ya, mungkin itu datang dari my father, lihat my parents yang mereka tuh working class. Working class berusaha banget untuk berhasil, maupun itu cuma buat gaji. Tapi whatever my situation di mana, aku tahu aku bisa. Because even dulu waktu when I did casting itu untuk iklan, dapat satu job. Aku bukan just by luck ya bisa dapat iklan yang banyak, karena pada zaman iklan aku tuh sukses loh di iklan. Itu kayak namanya kayak sekarang bisa dikata YouTuber gitu kan, atau 1 million subs gitu kan. Wah seru. Zaman dulu itu kan wah nongol di iklan itu yang wah tiap hari lihat mukanya. Di mana-mana Asraf. Muka mana-mana, sampai di Malaysia juga, di Indonesia juga tiba-tiba iklan Bank Mandiri. Wah itu, tapi talentnya saya dari Malaysia dulu. Gitu. Jadi but the way I did it was because aku kenal sama di talent coordinator. Kebetulan my first job ada dia juga, jadi kita berteman. Dan dia bilang, bro ini dapat job bagus, tapi jangan masuk sekarang, nanti dulu, tunggu hari ketiga, hari terakhir casting, setelah selesai. Terus dia bilang, oke, begini caranya, dia akan casting semua dulu, dia akan lihat yang mana yang number one. Number one itu biasanya yang agency bilang, oke ini bagus ya, cuman kurang funky, atau orang ini bagus cuman kurang apa. Terus dia akan tahu, oke bro ini jadi lo pakai baju ini, ntar nanti castingnya gue tunjukin videonya, tapi lo bikin lebih funky dikit, atau lo bikin lebih serius dikit.
Iya. Jadi disesuaikan dan berhasil. Iya. And I got job after job after job sampai orang iklan juga bilang, "Itulah lu lagi, kemarin baru lu," gitu. Sampai itu akhirnya jadi overexpose. Iya. Orang kalau produser lihat belum di casting udah jangan Ashraf deh. Karena udah di mana-mana. Iya, gue tanya sama kenapa gak dapat job? Bang, lu udah overexpose. Nah, ya udah apalagi nih? Oke, extras. Banyak. Oke, gue telepon produser. Karena model aku berteman sama semua orang di sana, friendly, get to know gitu kan. Jadi pada saat kita berteman, when we get to know, kita bisa cari jawaban yang sebenarnya. Aku, ini kenapa? Ya lu tuh terlalu banyak lu ambil job back to back ya. At the end of the day, bukan kita, klien yang nggak mau. Kalau kita sih suka, karena lu udah profesional. Lu tinggal lu ke A, lu B, jadi gampang. Tapi klien nggak mau, overexpose katanya. Udah kalau gitu cari gua job lain dong, extras dong, extras. Lu mau extras? Iya, tapi jangan dipotong cutnya. Langsung ke aku aja ya. Oke, ya udah. Nongol lagi di lokasi. Loh, kenapa Ashraf? Nggak dia jadi extras. Lu mau jadi extras? Saya tahu mau. And because udah tahu kalau kamera di sini kan. Nah, kalau kamera di sini kan kalau mainnya harus lihat nih, dibayar buat ini kan, buat muka. Nah, kalau extras kan cuma dibayar buat ini. Buat ini. Jadi kalau lewat kamera begini. Jadi sampai orang nggak pernah lihat itu Ashraf. Aku puterin badan, aku lewatin kamera. Seriously, jadi ada banyak nih extra sebenarnya itu Ashraf. Banyak. Yang aku nggak ambil featured extra karena tetap dibayar tapi nggak cukup. Oke. Tapi ya dari sharing singkat tadi aja itu ada banyak pelajaran berharga loh yang saya dapatkan. Oke, first itu menunjukkan bahwa untuk bisa sukses itu dibutuhkan research dan feedback. And you are a person who always welcome feedback. Maksudnya itu nggak akan kebetulan kayak tadi Ashraf bilang tentang casting kan. Maksudnya there's research dulu kayak seperti apa sih, apa yang dimauin seperti apa gitu. And you always welcome feedback kan, seperti ini, seperti ini. Gimana terus dia jelasin, like lu gini. Oh ya udah oke. Dan lain kali dirubah langsung berhasil. Betul. Nah, same thing, testing juga kan. Betul. Dan itu satu hal yang sering kali orang kalau udah beken, udah keren gitu, biasanya susah untuk menerima feedback dan masukan. Maunya oke, cara gue yang paling benar. Harusnya mereka nyesuaiin dengan saya. Kadang-kadang itu yang menjadi hambatan dan halangan ya. Aku my first job di Indonesia itu main satu film horor zaman dulu. Belum bisa apa-apa, belum bisa bahasa Indonesia. Aku tiap hari dapat skrip, aku sampai ini salah banget nih. I don't know how to do this. Karena acting sudah pernah ada di Malaysia. Nggak terlalu banyak tapi. Because at the same time my first acting job di Malaysia cukup jelek. Aku dibilang kayu, kan kayak kayu lagi acting gitu kan. Gak ada ekspresi, gak ngerti sama sekali. Karena ternyata acting berbeda sama commercial. Aku tadinya pikir wah commercial udah bisa berarti acting bisa. Biasa iklan, beda iklan ke acting itu beda sekali. Jangan kan gitu, sinetron sama film aja layar lebar juga beda banget. Beda lagi. Jadi sebenarnya adaptasi untuk harus ngelewatin hal-hal yang susah. It's going to get difficult. Ya, dan when it gets difficult pada saat kita udah susah, ya kita jalanin terus. Because pada saat aku dapat my first job di Indonesia, wah ini seru dapat masuk Indonesia nih. Indonesia jauh lebih besar, budget lebih besar, entertainment industry lebih besar. Jobnya bahasanya pakai bahasa Indonesia gimana nih? Nah, jadi akhirnya pulang syuting jam 12 malam itu sama Bunga aku duduk ngafalin skenario dan cara logat untuk ngomong itu sampai jam 3 pagi. Terus bangun jam 6 langsung ke lokasi syuting lagi. And itu harus dijalanin terus. Dan rasanya dimana kita di depan kamera dan salah terus dialognya, itu bukan rasanya nggak enaknya luar biasa. Kita bukan cuma berakting sama temen yang di sampingnya kan, tapi di belakang kamera ada kru, ada cameraman, ada lighting yang lagi nungguin. Kan kadang-kadang liatin kayak, aduh goblok banget ini anak apa nggak bisa ngomong gitu, ya nungguin. The pressure is there ya, nggak enakan ya. Nggak enakan, pressure-nya sangat luar biasa tinggi. Dan mungkin ya karena exposure ke situ-situ jadi sedikit lebih tahan banting lah ya mungkin. Ya, tapi ini satu hal penting nih, karena banyak orang zaman sekarang pengennya instan aja, pengen terkenal, pengen sukses. Tapi ya kalau mereka nggak punya karakter, mereka nggak berjiwa besar, mereka nggak mau kerja keras, mereka nggak mau berproses, ya nggak akan bisa bertahan lama, nggak akan bertahan. Jangankan 20 tahun, 2 tahun aja udah bersyukur banget kali ya, apalagi konsisten 20 tahun. Exactly. Nah, Ashraf, dengar-dengar sekarang lagi sibuk dengan sesuatu hal yang baru yang juga lagi exciting banget, MOC. What is MOC?
Dan namanya juga sosial media ya, apalagi public figure. Seringkali kita ngepost sesuatu, ngepost foto aja, waduh banyak banget yang komentar. Walaupun mungkin maksudnya mereka baik, mengingatkan, ya cuma kan katanya netizen maha benar. Kalau dari Asro sendiri gimana nih tanggapan terhadap netizen-netizen yang suka ikut mengomentari? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.